Penampen Simalem, alam budaya indah nan subur di Katulistiwa. Penampen adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki keindahan-keindahan alam. Terletak di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan titik koordinat 18 derajat 24 detik sampai 02 derajat 58 detik bujur timur. Memiliki tinggi di antara 1262 hingga 1400 meter di atas permukaan laut, menjadikan suhu udara di desa yang memiliki luas wilayah 1,83 km persegi berada di antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Sehingga desa Penampen memiliki tanah yang subur dan menjadi sumber penghasilan bagi 382 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 1.221 jiwa yang terdiri dari 605 orang laki-laki dan 616 orang perempuan. Penampen merupakan satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Barus Jahe dan berbatasan dengan beberapa desa, yakni sebelah utara dengan Desa Sikap, sebelah selatan dengan Desa Serdang, sebelah barat dengan Desa Sarimanis, sebelah timur dengan Desa Deli Serdang. Tanah subur nan indah ini memiliki potensi-potensi yang menjadi andalan dan bagian dari program pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti potensi sumber daya alam berbasis lingkungan, potensi keberagamaan dan kebinekaan, potensi kebudayaan, potensi wisata budaya. Jah wan banta krina. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya sebagai kepala desa Penampen mengundang saudara ketua BPD, wakil BPD beserta anggota BPD, kaur, kepala dusun, tokoh masyarakat desa Penampen ini. Sekarang menyampaikan visi misi saya selaku kepala desa Penampen. Adapun dari visi misi tersebut adalah: 1. Meningkatkan hasil pertanian. 2. Meningkatkan sumber daya manusia di wilayah desa Penampen. 3. Melestarikan adat istiadat. 4. Meningkatkan sarana prasarana desa dan transportasi. Selain penyusunan visi misi, juga telah ditetapkan misi-misi yang membuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi misi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan, strip dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi misi pun dalam penyusunan menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Penampen. Sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi desa Penampen: 1. Meningkatkan fungsi kinerja pemerintah desa beserta dengan BPD. 2. Meningkatkan hasil pertanian. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di segala bidang. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. 5. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan. 7. Meningkatkan dan mencegah umum muda masyarakat secara meluas. Ya, perhatian kami terhadap desa ini membangun jalan usaha tani, ya, saluran irigasi, jalan ke ladang-ladang,
sudah banyaklah sejak mulai dari pen pisau, pembangunan saluran limbah air limbah desa ini. Ada juga kami kasih pemerintah desa ke masyarakat waktu bibit cabai untuk taman masyarakat. Kalau untuk ke sekolah, kamar mandi punya kami dulu bangun untuk SMP 1 atap, kamar mandi sekolahnya ya. Kalau untuk anak-anak sini digratiskan dulu sanggar silat, sanggar tari 5 serangkai, itu pun digariskan. Udah kami masukkan untuk desa kita ini. Kalau sama anak-anak ada pemberian pemberian bantuan balita, kita kasih bubur, kita kasih susu, begitu pula lansianya. Setiap bulannya kita kasih telur, bubur kacang hijau. Kalau udah sampai 6 bulan atau tahun kita kasih susu. Ini jalan ke Kalang Lebar tahun anggaran 2018, kira-kira panjang 500 meter lebih kurang. Bangunan kita yang dari tahun 2018 yang dananya dari ADD, panjangnya kurang lebih 350 meter, dananya dari ADD. Jalan Jumur Uro. Ini nama jalannya Jalan ke Jumur Uro. Potensi desa ini kan sayur mayur, padi, jagung, ada pula tanaman keras gitu, kopi. Iya, ada pula kerajinan tangan, seperti bikin keranjang, bikin sunun, sapu-sapu, itu menutupi kebutuhan sebelum hasil panen keluar itu. Istilahnya kan bisa kita membeli pupuk melalui pekerjaan tangan itu kalau kita mau nanam sayur mayur lah gitu. Langa kali deh. Laki ngatur tah John. Nanga. Demikianlah visi misi ini. Saya harapkan beserta pemerintah desa Penampen dan BPD dan masyarakat Penampen untuk bekerja sama untuk membangun desa kita ini. Sekian dan terima kasih. Mujuah-juah Wan Batakrina. Enda de bangkar binaga kutiga awang risi turang ku babaluan dube sejauh ngudang awang risi turang didong aron dong didong Euga dengan ingku belaskan kata onan desi biring desa dake nangan cati kungana warisi turang didong turang dong didong. Desa Penampen merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang keseluruhan warganya memiliki satu tekad bersama, yakni terwujudnya kehidupan masyarakat yang maju, makmur serta berbudaya dengan didukung oleh pertanian yang unggul, peningkatan pendidikan, dan ekonomi desa. Sehingga konsep mandiri yang tidak tergantung dari orang lain, bantuan, tanggapan dari luar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan memiliki kemauan untuk memperluas pengetahuan dalam segala bidang, sehingga mampu mendorong kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan desa.
Desa Penampen yang terdiri dari 2 kesain atau kelompok pemukiman yang kemudian disebut dusun merupakan panteken atau pendiri desa bermerdeka Barus. Dengan terbentuknya satu pemukiman masyarakat desa, maka pastinya dibutuhkan sebuah sistem pemimpin, di mana pada dahulu kala untuk mengangkat atau menetapkan seseorang untuk menjabat sebagai kepala desa atau pengulu cukup dirembukan saja, namun harus dari kerabat Simantekikuta atau yang masih berada dalam silsilah keluarga pendiri desa Penampen itu sendiri, yakni Merga Barus Penampen. Mengingat pada masa itu, masyarakat sangat menghormati kepemimpinan Simantekikuta. Bagaimana tidak, Simantekikuta sendiri selalu berada di depan dalam hal keamanan desa dan tata cara kehidupan masyarakat desa. Sejarah tentang desa Penampen ini, pada mulanya kampung ini belum berdiri. Jadi ada pedagang datang dari desa Rumah Liang karena kebetulan ada pasar tradisional di Tiga Jumpa. Jadi mereka datang dari sana bolak-balik. Jadi begitu dia mau sampai di tempat ini, ada tempat berhenti. Namanya di situ adalah Penampean. Karena di situ dia bisa meletakkan beban pikulan itu, nanti gampang menaikkannya kembali. Jadi ketika ditanya orang, pedagang itu, di mana akan berhenti tadi? Maka dijawab oleh pedagang itu, di Penampean itu. Begitu juga sebaliknya, karena tempat ini dari manapun datang harus naik ke atas, Penampean. Ya, begitu juga pedagang balik dari Tiga Jumpa, Pekan Tiga Jumpa, maka dia berhenti lagi di sana, ada Penampean sampai di atas. Akhirnya datanglah Merga Barus tinggal di tempat ini. Maka tempat ini diberi nama Penampean. Karena dari manapun datang harus ke atas. Jadi Merga Barus inilah pertama yang tinggal di kampung ini. Diberi nama Penampean. Karena setiap pedagang tadi lewat harus berhenti di situ karena sudah merasa lelah. Jadi dia istirahat di situ. Kalau ditanya di mana berhenti, dia dijawab di Penampean itu. Begitulah dulu maka berdiri kampung ini. Akhirnya Merga Barus ini sebagai pemimpin di kampung ini merasa tidak nyaman. Maka dia memanggil ajudannya. Kalau bahasa Karawanya anak beru. Memanggil ajudannya, dia panggil untuk hidup di sini bersamaan. Datanglah ajudannya. Jadi Merga Barus ini juga belum merasa nyaman. Maka dia memanggil penasehatnya. Dimanggil penasehat inilah pihak Kalimbubu. Sehingga dari itu terjadilah Rakut Sitelu. Anak Beru, Sukut, Kalimbubu. Inilah maka kampung kita ini diberi nama Penampen. Begitulah singkat cerita terjadinya nama Penampen ini. Setelah selesai agresi militer Belanda, jadilah kampung ini. Kalau dulu ada lagi kampung namanya Tanjung Brehan, di situ dulu. Setelah agresi militer Belanda kedua, maka penduduk kembali masuk ke kampung ini. Kalau kapan pertama sekali kampung ini terjadi, ini sama-sama kita menelusuri. Kalau tahunnya saya sudah kira-kira sudah lupa.
meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemerintah desa melalui 10 segi pokok keluarga membentuk tim penggerak PKK yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh, pemuka masyarakat, istri kepala desa, dan jajarannya, yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, yakni 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi. 9. Kelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat. Khusus di bidang kesehatan, perhatian khusus ditujukan kepada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuklah pos pelayanan terpadu atau posyandu dengan kader posyandu yang terlatih. Ada 5 pelayanan dasar di posyandu, yaitu imunisasi, gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan penanggulangan diare. Secara teratur, ibu hamil memeriksakan diri di posyandu dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan anak dan imunisasi. Kami kegiatan ada di penampilan ini ada setiap bulan, setiap akhir bulan tanggal 28 kami mengumpul-ngumpul uang semua, kami menabung untuk perpinjamkan simpan pinjam sini. Nah, kami gotong royong. Ada kami kegiatan sini kalau PKK aja kan? Iya. Masak-masak. Ada kami bikin waktu itu cimpa tuang. Urban Sunlet, ada kami urban bolu. Kami kumpul kami di depan di Jambur ini, kami panggil lah. Sekarang kami sebelum diapakan bicara besok kita PKK, kami kumpul bilang. Jam pagi jam 8 itulah kami kumpul, kami panggil. Siapa mau datanglah. Kami setiap bulan ada mengadakan kesehatan. Posyandu masuk. Iya. Ini bidang kesehatan ini. Iya. Posyandu setiap bulan. Posyandu setiap bulan, ada lansia pun. Ada nimbang lansia, ngukur tensi. Senam pun ada 3 kali 1 minggu. Itu lansia, pra lansia ya kami laksanakan. Penyuluhan tentang kesehatan, gizi, dan keluarga berencana diadakan di posyandu. Bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi. Untuk meningkatkan kepedulian kepada para lanjut usia atau lansia, desa ini juga menyiapkan posyandu lansia dan melaksanakan senam lansia. Berbagai jenis tanaman buah-buahan, bunga, dan sayur mayur dengan aneka ragam merupakan hasil perkebunan masyarakat. Berada di hamparan lahan pertanian yang subur dan hutan yang terbentang di setiap sudutnya adalah sebuah pemandangan yang memanjakan mata bagi setiap orang yang menyaksikannya. Sehingga membuat rasa rindu akan kampung halaman menjadi lebih lagi bagi para perantau yang ingin membangun kembali desanya. Kelestarian budaya dibalut dengan kekayaan alamnya berpadu dengan wujud sosial budaya dan pertanian. Ditambah lagi balutan destinasi wisata sejarah Pulo Baleng menjadi sumber ekonomi bagi warga masyarakatnya. Nah, situs Pulo Baleng
Yang ada di desa Penampen ini boleh dikatakan berbeda dengan yang ada di desa lainnya. Bagaimana tidak? Di desa Panteken Barus Penampen ini didapati sebanyak 3 areal lokasi keberadaan Pulau Baleng yang masing-masing disebut Pulau Baleng, Pemaris, dan Pagar. Oleh masyarakat desa, ketiga Pulau Baleng yang masing-masing disebut Pulau Baleng, Pemaris, dan Pagar ini juga diyakini sebagai simbol kekerabatan suku Karo yang dikenal dengan sebutan Rakut Sitelu, yang terdiri dari Kalimbubu, Senina, dan Anak Beru. Jadi sebelum kita berangkat ke 3 situs ini, harus kita mempersiapkan segala sesuatu. Contohnya jeruk purut air penguras sama daun sirih. Baru kita datangi ke Pulau Balang yang termasuk ke 3 situs tadi, yaitu Pulau Balang, Pembaris, sama yang kita datangi yang terakhir ini. Jadi artinya Pulau Balang itu untuk menjaga kampung kita ini. Jadi betulnya ketiga situs ini, Pulau Balang ini dimaksud termasuk Sukut. Dan Pembaris yang kedua kita datangi tadi itu termasuk Kalimbubu. Yang terakhir ini yang kita datangi Pagar, Anak Beru. Maka dibilang kalau kita orang Karo Rakut Sitelu. Dan Pulau Balang ini tugasnya untuk memberitahu apa yang mau dikerjakan sama Pembaris. Dan Pembaris pun memberitahu kepada Pemagar supaya siap-siap menjaga kampung kita ini. Jadi pelestarian ketiga situs ini kalau bisa kita ingatkan kepada pemerintah supaya ya ini harus tetap dijaga. Kalau bisa kami anjurkan dari kampung ini ikut kepala desa, perangkat semua sama BPD. Maka ini tetap dijaga. Kalau bisa bantulah kami Pak supaya tempat ini bisa diorbitkan kembali. Namun, di bulan Mei tahun 2020, warga desa sontak kaget dan was-was ketika mengetahui kabar terkait serangan virus corona yang kemudian dikenal dengan pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Ditambah surat edaran Bupati Karo tertanggal 18 Maret 2020 tentang penanganan virus corona. Juah-juah wan banta kerina. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai aparat desa Penampen Kecamatan Barus Jahe. Saudara sekalian, mengingat saat ini wabah bencana non-alam virus COVID-19 Corona yang menimpa negeri kita, maka sesuai dengan perintah Pak Bupati melalui gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Karo, di sini saya ingin menyampaikan beberapa rencana kerja kita dalam rangka memutus mata rantai penyebaran. Antara lain, kita akan melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga kita di desa Penampen ini. Secepatnya kita bentuk relawan gugus tugas
melawan COVID-19, menyiapkan saran cuci tangan di beberapa titik, membuat pos penyemprotan di gerbang masuk desa, memberikan penyuluhan kepada warga. Apabila kedatangan tamu dari luar, wajib melaporkan ke perangkat desa untuk dilakukan karantina mandiri. Dan apabila ada warga yang terganggu kesehatannya, segera melaporkan ke perangkat desa dan BPD untuk diteruskan ke Puskesmas Kecamatan Barus Jahai. Selanjutnya, peringatan kepada warga tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat desa agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dalam menyambut Lebaran ini, kita wajib menghimbau warga agar tidak mudik. Kepada perangkat desa dan BPD, terus himbau warga desa untuk jangan panik dan jangan menebarkan isu hoak dan jangan saling menyalahkan. Dalam penanganan ini tidak bisa hanya puskesmas, polsek, camat, serta kepala desa dan kepala dusun yang menanganinya. Kita semua bersama masyarakat harus melawannya. Dan salah satu kunci adalah disiplin. Disiplin tersebut adalah disiplin melapor, disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan, dan disiplin tetap di rumah saja. Demikianlah rapat kita kali ini dalam upaya pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19 Corona ini. Bujur ras mejuah-juah kita kerina. Dengan semangat kegotong royongan yang sudah terbina baik di lingkungan warga desa, dengan sebutan Rakut Sitelu sebagai pengikat kekerabatan, maka segenap pemerintahan desa bersama warga desa langsung bergerak mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Sosok pedesaan dengan kultur budaya yang kental serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keramah tamahan, juga kebinekaan menuju terwujudnya kehidupan masyarakat yang maju, makmur, serta berbudaya dengan didukung oleh pertanian yang unggul, peningkatan pendidikan dan ekonomi desa. Mejua-jua, Penompen Si Malem, alam budaya indah dan subur di Katulistiwa.